البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas semua nikmat yang senantiasa tercurah tidak henti-hentinya kepada kita, yang zahir maupun yang batin, yang sewajibnya bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmat tersebut, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapkan nikmat tersebut bagi kita dan akan diberi dengan ganti yang lainnya yang tidak kita sangka-sangka, atau diberi tambahan atas nikmat yang telah ada. An-nikmatu idza syukirat qarrat wa idza kuffirat farrat. Karena sesungguhnya nikmat itu apabila disyukuri maka akan tetap. Namun apabila dikufuri, seorang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka akan pergi kenikmatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tambahan atas semua nikmat yang disyukuri oleh seorang hamba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh, apabila kalian bersyukur maka betul-betul akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Namun apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Tidak ada seorang yang berakal pun berangan-angan dan menghendaki hilangnya nikmat yang ada pada dirinya. Oleh karena itulah jalannya yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita tunaikan, yaitu dengan bersyukur. Dengan ketiga rukunnya, dengan mengakui kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan memuji dengan lisan ini kepada Allah Tabaraka wa taala serta mengarahkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan ke jalan ketaatan kepadanya. Termasuk di antara nikmat agung yang kita berada di atasnya, yaitu nikmat bisa berjumpa dengan bulan yang utama, bisa merasakan hari-hari di bulan Ramadan dalam keadaan seorang selamat agamanya, dalam keadaan seorang mampu menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai muslim maupun muslimah, maka ini merupakan nikmat yang tiada tara. Karena bulan Ramadan, bulan yang mubarak, diberi keberkahan yang banyak, dengan dimudahkannya kita semua untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dan dimudahkan juga kita untuk bisa menghindari amalan-amalan keburukan. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin."
apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan yang menjadi musuh terbesar kita dan menjadi penjegal yang terus-menerus berusaha untuk menjegal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini dibelenggu, sehingga memudahkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan. Sehingga kita melihat pada diri kita kecondongan, dan bahkan pada kebanyakan kaum muslimin kecondongan untuk beribadah di bulan Ramadan yang tidak dilihat pada bulan-bulan yang lain. Maka wajib atas kita semua untuk mensyukuri nikmat tersebut ketika kita masih hidup di bulan yang mulia ini untuk betul-betul dimanfaatkan. Bentuk kesyukuran kita selain memuji Allah dengan lisan, ya dengan memanfaatkan kesempatan yang mulia di bulan tersebut untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan menunaikan 2 jihad yang ada di bulan Ramadan. Karena setiap muslim maupun muslimah di bulan Ramadan, dia dihadapkan pada 2 jihad. Jihad di siang harinya dengan berpuasa, dan puasa yang diharapkan bukan hanya sekedar seorang menahan dari lapar dan dahaga serta dorongan syahwat belaka, akan tapi juga hendaknya dia berpuasa dari melakukan dosa-dosa baik dengan mata, lisannya maupun kalbunya dan anggota-anggota tubuh yang lain. Karena siapa saja yang menahan diri dari lapar dan dahaga, akan tapi tidak meninggalkan dosa-dosa yang diperbuat oleh lisannya, maka Allah tidak butuh dengan puasa si hamba yang seperti itu. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi lam yakun lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa dari hamba yang seperti itu. Walaupun dia meninggalkan lapar dan dahaga, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa seseorang walaupun tergugurkan kewajiban dengannya, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hanya menahan lapar dan dahaga, tetap mulutnya melakukan ghibah dan namimah, tetap lisannya melakukan perbuatan kedustaan, perkataan-perkataan bohong. Makanya wajib atas kita semua juga untuk mempuasakan lisan ini dari perkataan-perkataan yang buruk, terutama ghibah yang merupakan dosa besar dan merupakan perkara yang menjadikan banyak manusia terjatuh dalam kebangkrutan. Karena ketika dia mengumpulkan amalan-amalan kebaikan, kemudian dia melakukan ghibah, hakikatnya dia menyerahkan amalan kebaikan yang dia lakukan pahalanya kepada orang yang dia ghibahi. Oleh karena itulah pada sebagian riwayat dari salaf dulu, ketika dia diberitahu, ya akhi, si fulan telah menghibai kamu, maka dia bukannya marah, tapi malah dia mengirim kepada orang yang menghibainya tersebut hadiah. Dan
menyatakan terima kasih karena engkau telah rela menyerahkan amalan solehmu atau pahala dari amalan kebaikanmu kepadaku. Maka jangan sampai seorang merugi. Dia telah susah payah mengumpulkan pahala demi pahala dari amalan-amalan solehnya, tapi dia rusak sendiri. Dia rugikan diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang menzalimi orang lain seperti ghibah maupun cacian, makian ataupun menyakiti yang lain dalam bentuk-bentuk kezaliman-kezaliman yang bermacam-macam. Maka siapa saja menginginkan puasanya puasa yang sempurna, maka dia hendaknya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya, yaitu perbuatan dosa-dosa, perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman. Jangan sampai seorang membiarkan dirinya terjatuh di hari-hari puasanya. Dan tentunya ini butuh mujahadah. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala ini sebagai jihad di bulan Ramadan, yaitu jihad untuk berpuasa. Jadi perkaranya bukan hanya menahan dari lapar dan dahaga, tapi juga menahan semua anggota tubuh kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan ini butuh mujahadah. Makanya dinamakan jihad. Kemudian jihad yang kedua di bulan Ramadan adalah jihad untuk bisa qiyam. Kalau di siang hari siam berpuasa, di malam hari dia butuh berjihad dengan qiyam, yaitu berdiri salat malam. Dan ini juga butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh semangat dan tekad serta keulatan agar seorang bisa istiqamah bangun di malam harinya, berdiri untuk bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan salat malam di malam bulan Ramadan, qiyamul lail, yang apabila hal ini dilakukan setelah tidur juga dinamakan dengan tahajud. Yang Nabi SAW membimbingkan untuk ditutup dengan rakaat yang ganjil, sehingga salat malam juga dinamakan witir. Yang dikarenakan di hari-hari atau di malam-malam bulan Ramadan dulu dilakukan secara berjamaah. Di setiap salam ada jeda untuk istirahat. Maka kemudian juga dinamakan dengan salatut tarawih. Maka dari sini kita ketahui nama-nama ini adalah untuk satu penamaan, untuk satu hal yang sama, sehingga jangan sampai seorang muslim ataupun muslimah bingung. Nah, dia sudah salat tarawih, apakah boleh salat tahajud? Dia sudah salat tarawih, apakah boleh salat witir? Ini karena apa? Karena tidak memahami bahwasanya hakikat qiyamul lail itu di bulan Ramadan ya namanya tarawih. Dan itu juga witir. Kenapa? Karena ditutup dengan rakaat yang ganjil, witir. Sehingga juga jangan sampai bingung. Nah, dengan apa? Dengan tata cara penunaiannya. Sampai-sampai terjadi persengketaan, perdebatan, mengejek. Kamu itu hanya cuma witir satu kali. Kenapa? Karena dia menunaikan dengan tata cara 2 terus, kemudian ditutup dengan 1. Ya seperti ini bukan witir 1 kali, tapi witir 11 kalau totalnya jumlah 11. Nah, jadi witir itu digabungkan dengan keseluruhan jumlah sholat yang dia tunaikan malam itu. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana witir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau sebutkan semua rakaat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat malam beliau. Witir Nabi 11 rakaat.
dan di masa lanjut usia Nabi ketika mendapati keberatan pada tubuh beliau tidak kurang dari 7 rakaat. Ini. Dan tata cara serta kaifiahnya bermacam-macam. Nah, jadi ini butuh untuk kita ilmui bahwasanya penamaan qiyamul lail, penamaan salatut tarawih, penamaan salat tahajud, penamaan salat witir itu sebenarnya untuk satu hal yang sama. Cuman ada sedikit hal yang butuh diketahui tentang asal muasal penamaannya. Qiyamul lail karena memang dilakukan di malam hari dan dianjurkan untuk memperpanjang qiyam, memperpanjang berdirinya. Sebagaimana datang dalam hadis afdhalus salati tulul qunut. Seutama-utama salat adalah yang panjang berdirinya, yang panjang bacaannya. Oleh karena itulah diupayakan untuk memperpanjang bacaan pada qiyamul lail. Yang bahkan dulu di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mereka dikumpulkan di belakang Ubay bin Ka'ab atau yang lainnya dari imam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai-sampai mereka bertopang dengan bertopang dengan tongkat karena panjangnya bacaan. Sehingga siapa saja bisa mengamalkan sunnah ini hendaknya bersemangat untuk menunaikannya. Nah, apabila tidak mampu sendiri, maka ketika aman dari fitnah bagi para wanita untuk ikut bersama dengan jamaah yang menegakkannya, untuk memperkuat himmah. Nah, karena sungguh ikhwan, hari-hari di bulan Ramadan malamnya butuh kita berjihad. Butuh kita berjihad sebagaimana siang harinya butuh berjihad. Malam hari butuh jihad dengan qiyam. Nah, dengan qiyamul lail. Namun apabila seorang mampu untuk sendiri dan memperpanjang bacaannya, maka khair. Kebaikan yang banyak bagi para wanita. Tapi ketika mendapati dirinya lemah, lebih banyak kantuknya, lebih banyak istirahatnya, lebih singkat bacaannya, maka saya nasihatkan terutama ummahat, akhwat yang ada di ma'had untuk ikut dalam jamaah. Untuk itu ikut serta bersama dengan jamaah. Karena hal itu membantu kita untuk bisa berlama-lama sehingga terasa jihadnya. Kita melawan diri kita mengerahkan kesungguhan kita untuk bisa berdiri bersama-sama. Dan itu diantara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Tatkala salat malam di bulan ini sangat dianjurkan, walaupun di setiap hari-hari kita dianjurkan untuk salat malam. Tapi di hari-hari Ramadan itu betul-betul diketekankan dan sangat aib, sangat tercela, sangat merugi seorang yang melalaikan untuk mengambil bagian dari salat malam di bulan Ramadan yang lebih dikenal dengan salatut tarawih. Nah, maka di antara kemudahan dari Allah disyariatkannya secara berjamaah yang tidak disyariatkan pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan untuk mempermudah manusia dan meringankan disyariatkan untuk berjamaah. Nah, nasallallahu at-taufiq was-sadad. Ini dua jenis jihad yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan rasa harap, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang qama, berdiri salat malam. Berdiri salat malam karena iman dan karena ihtisab, rasa harap, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap kemuliaan di sisi Allah, mengharapkan keselamatan untuk dirinya kelak di akhirat. Ihtisab, dorongannya adalah karena iman, bukan karena malu, karena riya, karena teman, bukan, tapi semata-mata karena iman, sehingga masing-masing beramal melihat dirinya. Nah, siapa saja berdiri melakukan salat malam karena iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka ini dua jenis jihad yang jangan sampai kita lalai. Perbagus siang hari kita pada puasa kita dengan memperbanyak zikrullah. Karena lisan ini kalau enggak disibukkan dengan memuji Allah, berzikir, qiraatul Quran, perkataan yang baik, ya biasanya terpalingkan menuju perkataan-perkataan yang buruk atau minimalnya sia-sia, tidak bernilai pahala. Kalau dia tidak bernilai dosa, maka sibukkan lisan ini dengan hal-hal yang bisa dengannya seseorang memetik pahala di sisi Allah. Berzikir dengan zikir-zikir yang mudah, walaupun sambil melakukan kegiatan sehari-harinya, sambil memasak, sambil melakukan kegiatan di rumah bagi para ummahat dan akhwat, dan berusaha untuk mengatur waktunya jangan sampai terseret pada kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat di rumah. Sibuk dengan pernak-pernik dan berbagai macam menu masakan sehingga melalaikan pada hal-hal yang utama. Sebanyak apapun makanan yang disajikan, paling yang bisa masuk ya sesuai dengan kadar lambung kita. Tidak akan bisa semuanya ditelan. Maka persiapkan hal yang bermanfaat. Taib dengan niatan untuk bisa memperkuat tubuh kita, bukan hanya sekedar menuruti selera, keinginan makan yang menggebu-gebu atau minuman-minuman yang diinginkan. Kemudian mempersiapkan diri untuk bisa bangun pada salat malam. Taib. Kita lanjutkan pada pembahasan kita terkait adabul muslimat, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan bagaimana seorang wanita berhias dengan rambutnya dan hal-hal yang dilarang terkait masalah penataan rambut. Kalau kita perhatikan dalam masalah rambut saja, subhanallah, bagaimana syariat ini betul-betul sempurna dalam memberikan bimbingan dan betul-betul memperingatkan jangan sampai seorang muslim dan muslimah menoleh kepada perilaku jahiliyah, apalagi meniru-niru dan kagum dengan perilaku-perilaku mereka. Kita dilarang untuk menyambung rambut, kita dilarang untuk melakukan cukuran-cukuran yang menyerupai model cukuran wanita-wanita jahiliyah atau wanita-wanita kafir, wanita-wanita fasik. Kita dilarang menggundul anak-anak wanita. Apalagi wanita-wanita yang sudah balik, dilarang mereka untuk cukur gundul. Yang diperbolehkan hanyalah untuk memendekkan, dan memendekkan pun diupayakan untuk tidak kurang dari sebahu, agar tidak menyerupai rambut-rambut para laki-laki. Kemudian sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, masih terkait masalah rambut. Tapi ketika rambut tersebut telah berubah memutih, yang disebut dengan uban, bagaimana seorang
muslim maupun muslimah mensikapi uban yang muncul di kepalanya. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu taala tahrimu sabghi syaibil mar'ati bis sawad. Haramnya menyemir uban yang ada pada seorang wanita dengan warna hitam. Dari judul ini sangat jelas bahwasanya wanita yang telah tumbuh ubannya, maka dia dilarang untuk menyemir dengan warna hitam. Perhatikan dulu hadis yang dibawakan pada fasal ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihiyatuhu katsaghabati bayadat. Didatangkan Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada hari dibukanya kota Mekah, dalam keadaan kepala dan jenggotnya putih seperti tumbuhan yang dinamakan dengan saghamah. Saghamah adalah suatu jenis tumbuhan yang ada di Arab yang dikenal oleh mereka, warnanya putih. Dari sisi apa? Putih bunga-bunganya dan putih buahnya, sehingga dominan putih kelihatannya. Dan diibaratkan putihnya rambut serta putihnya jenggot yang ada pada Abu Quhafah itu seperti tumbuhan saghamah ini, semuanya sudah putih. Karena ketuaan beliau, sehingga ubannya tumbuh dan mendominasi di kepala dan janggutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza bi syai' wajtanibus sawad. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ubahlah uban-uban ini dengan sesuatu. Yaitu diberi warna, diubah warnanya, jangan dibiarkan putih seperti itu. Wajtanibus sawad, dan jauhilah warna hitam. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua bimbingan bagi Abu Quhafah dan juga bimbingan bagi kita semua. Yang pertama yaitu bimbingan ketika mendapati uban, hendaknya kita mengupayakan untuk mengubah warnanya. Kemudian bimbingan yang kedua, dalam pengubahan warna tersebut dilarang menggunakan warna hitam. Berarti kita bisa menyimpulkan ketika ingin mengubah warna dari uban yang ada di kepala atau uban yang ada di jenggot bagi laki-laki, maka ubahlah dengan warna-warna selain hitam. Dan juga ditambahkan oleh Syekhuna Muqbil atau Syekh Muqbil rahimahullahu taala, yaitu untuk juga menjauhi warna-warna yang menjadi ciri khas warna rambut orang-orang kufar dan warna yang dipakai oleh orang-orang fasik. Berdasarkan keumuman hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berarti ada dua kriteria dalam pemilihan warna, yaitu yang pertama, tidak boleh dia mengubah dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengubah dengan warna yang ada padanya tasyabbuh dengan rambut dari rambut-rambut wanita orang-orang kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Fatwa Nur 'ala Darb.
Taib. Nah, Syekh bin Utsaimin, afan tadi saya menyebut Syekh Mukbil keliru, yaitu Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, taghyiru sya'ri bi alwanin ukhra la ba'sa bihi li'anna al-asla al-ibaha hatta yakuma dalilun 'ala al-mad'. Allahumma illa an yakuna fi hadha musyabahatun li nisa'il kufar fa inna dzalika la yajuz. Pengubahan rambut dengan warna-warna lain selain warna hitam tidak mengapa. Karena hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Kecuali apabila di sana ada bentuk penyerupaan terhadap wanita-wanita kafir, maka tidak boleh untuk menyerupai mereka. Berarti ini kriteria kedua. Selain hitam, kemudian yang kedua, selain warna yang ada padanya penyerupaan dengan wanita-wanita kafir. Kemudian kriteria ketiga ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga. Naam, wa idza kana taghyiru bi mawadin kimiyawiyah fayajibu muraja'atul atibba'i fi dzalik hal tu'athiru hadhihi al-asbagh ala sya'ri ra's wa jildatihi bidarar. Ya, kriteria ketiga, apabila dia mengubah warna ubannya tersebut dengan bahan-bahan kimia, maka wajib untuk dia memperhatikan, merujuk kepada para dokter, para praktisi kesehatan, mencari informasi atau bertanya, apakah bahan kimia tersebut bisa menimbulkan kemudaratan pada rambut dan kepalanya serta kulitnya atau tidak. Kalau menimbulkan kemudaratan maka tidak boleh. Berarti ini 3 kriteria. Memilih selain hitam, memilih selain warna yang digunakan oleh orang-orang kufar. Sehingga kalau dipakai menyerupai warna-warna rambut mereka. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bahan yang dipilih apakah memiliki efek negatif, memiliki kemudaratan pada rambutnya atau pada kulit kepalanya atau bahkan kepalanya. Ini ketika ingin mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza bi syai', untuk mengubah rambut uban. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu qaumun fi akhir zamani yakhdibuna bihadha as-sawad kahawasilil hammam la yarihuna raihatal jannah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mereka itu mewarnai rambut mereka, menyemir rambut mereka dengan warna hitam, seperti rambut-rambut yang ada di dada kebanyakan burung-burung merpati. Diibaratkan dengan kahawasilil hammam. Hawasil jamak dari hausalah. Asalnya adalah tembolok, yaitu yang ada di bagian dada burung dara itu, tembolok. Biasanya burung dara bagian dada hitam, sehingga diibaratkan oleh Nabi, hitamnya semir-semir rambut itu yang digunakan untuk mengubah warna uban seperti dada-dada pada seekor burung dara. Maka kaum yang mereka menyemir rambut kepalanya dengan semir warna hitam, diancam la yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga. Ini menunjukkan ancaman yang keras, dan menunjukkan bahwasanya itu bukan sekedar dosa kecil, tapi masuk dalam kategori kabair, masuk dalam kategori dosa besar.
Kenapa? Karena datang ancaman khusus. Ancamannya seorang yang menyemir dengan warna semir hitam, maka diancam tidak mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Sejauh 40 tahun perjalanan sudah tercium baunya surga. Ini menunjukkan ancaman yang keras. Apalagi bagi yang meyakini kehalalannya, maka bisa sampai kufur. Dan yang melakukannya tanpa ada keyakinan kehalalannya, tapi karena kejahilan atau karena memang hawa nafsu, maka dia terancam dengan ancaman tersebut. Dan kalau dia termasuk dari ahli tauhid, maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan jika Allah menghendaki, maka dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Nah, ini menunjukkan dilarangnya dengan keras seorang wanita maupun laki-laki menyepir rambut kepala yang telah beruban dengan semir warna hitam. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, dan tidak boleh seorang terkecoh dengan pendapat-pendapat yang menyelisihi ini. Kenapa? Karena jelas Nabi SAW secara tegas melarang untuk menggunakan warna hitam dalam menyemir. Baik. Lalu apa sebab dan alasan dilarangnya menyemir dengan warna hitam? Diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dikarenakan menyemir dengan warna hitam tersebut ada padanya mu'aradah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada padanya penentangan, ada bentuk penentangan kepada Allah. Perhatikan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, wa li'anna fi as-sabghi bis-sawadi mu'aradatun lillahi subhanahu wa ta'ala fima ja'alahu min tabi'atil bashari wa khilqatihim. Dikarenakan menyemir dengan warna hitam itu bentuk penentangan kepada Allah pada hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tabiat manusia. Sebab tabiat manusia itu kan ketika tua akan memutih rambutnya. Maka seorang yang berupaya untuk tetap mengembalikan yang sudah memutih tersebut kepada kondisi hitam seperti kondisi muda belum beruban, ini seakan-akan dia menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga di antara sebab dilarangnya hal tersebut karena padanya juga bentuk penipuan, bentuk ghish, bentuk gharar kepada orang yang melihat. Nah, sebenarnya dia sudah tua, sudah beruban, tapi dia semir dengan warna hitam sehingga seakan-akan dia masih muda. Seakan-akan dia rambutnya belum beruban. Maka ini juga ada unsur gharar padanya, sehingga dilarang dengan pelarangan yang keras. Adapun menyemir dengan selain warna hitam, maka tidak ada hal tersebut, sebab akan jelas perbedaannya. Akan jelas perbedaannya dalam artian orang tahu bahwasanya ketika disemir, oh berarti memang dia sudah berwarna putih kemudian diubah kepada warna lain. Diubah kepada warna lain berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadza bisyai'. Dan juga tidak ada penipuan, tidak ada unsur penipuan kepada orang yang melihat. Kenapa? Karena jelas ketika dia menyemir dengan selain warna hitam, maka akan jelas oh berarti rambutnya telah beruban. Dari sini juga kita ketahui
Ma'syaran nisa, untuk apa? Untuk seseorang menjauhi memberikan warna pada rambutnya dalam kondisi rambutnya itu masih berwarna hitam. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah warna rambut itu ketika rambutnya telah beruban. Adapun warna rambut, belum beruban, maka biarkan sesuai dengan warna yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Baik, biarkan sesuai dengan warna yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tidak perlu, belum beruban kemudian dia ingin mengubah kepada warna yang lain, berwarna pirang, berwarna pink, berwarna kuning dan seterusnya, tidak perlu. Baik. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan, tidak membimbingkan. Kita diberi izin untuk mengubah itu, ketika telah beruban. Maka hal-hal yang terjadi yang kita lihat pada anak-anak muda dan para pemudinya juga, yang cenderung latah kepada apa-apa yang datang dari orang-orang kufar dan orang-orang fasik, meniru-niru. Rambut sebagiannya diwarnai dengan warna pirang dan seterusnya. Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan kita semua dan tidak sesuai dengan bimbingan yang datang dari Rasulullah SAW. Warna hitam, warna yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk rambut-rambut kita. Maka dirawat. Dan ketika telah beruban, barulah diizinkan untuk mengubahnya dengan warna yang lain selain hitam. Ini penting untuk dicamkan, agar jangan sampai seorang muslimah, apalagi seorang salafiyah, latah melihat adanya wanita-wanita yang mengubah rambutnya padahal rambutnya belum beruban, diubah kepada warna lain, kemudian dia merasa kepingin. Ini harus dijauhi. Bahkan hendaknya dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan bersyukur karena dia diberi warna rambut hitam dan belum beruban. Kemudian pembahasan terakhir pada bab yang kedua ini kita selesaikan. Qala Syekhuna hafizahullahu taala an-nahyu an natfi syayb. Larangan dari mencabut uban. Kalau tadi larangan menyemir dengan warna hitam, ada uban. Sekarang pembahasan terakhir larangan mencabut uban. Dan ini juga di antara perkara yang banyak dari kaum muslimin maupun muslimah yang tidak mengilmui hal tersebut melakukannya. Bahkan terkadang mereka menyuruh teman-temannya atau sambil duduk bareng-bareng untuk mencari ubannya dan agar dicabut dengan alasan gantal atau dengan alasan karena mengurangi bagusnya penampilan. Ini dilarang. Dalilnya wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tantifu syaiba fa innahu nurul muslim man syaba syaibatan fil Islam kataballahu lahu biha hasanah wa kaffara anhu biha khati'ah wa rafa'ahu biha darajah. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa huwa fis sahihah. Dimasukkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaib, jangan kalian mencabut uban. Ini larangan sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk kita mencabut uban-uban yang tumbuh. Jadi biarkan uban itu. Kenapa? Fa innahu nurul muslim, karena sungguhnya uban itu adalah cahaya untuk seorang muslim. Jadi uban itu bukan aib.
Apalagi uban yang muncul pada seorang muslim. Nah, yang dia umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Dikatakan oleh para pensyarah hadis, fa innahu nurul muslim, maknanya ay waqaruhu al-mani'u minal ghururi bisababi inkisarin nafsi anis syahawati wal futur. Sesungguhnya itu cahaya bagi seorang muslim, yaitu maksudnya bahwasanya itu adalah kewibawaan dia. Makanya sering bahkan di ungkapan-ungkapan yang umum saja, celaan bagi sudah beruban kok masih celelaan, sudah beruban kok masih petakilan. Kenapa? Karena tidak pantas orang sudah beruban kemudian masih kekanak-kanakan, masih melakukan perbuatan-perbuatan tidak pantas, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Jadi uban itu menunjukkan wakar, menunjukkan kewibawaan. Kewibawaan yang mencegah dari tertipu terhadap dunia ini. Oleh karena itulah seseorang ketika telah muncul ubannya, hendaknya berupaya untuk semakin mengingat kampung akhirat. Kemudian jangan sampai tenggelam dalam ketertipuan terhadap dunia yang fana. Munculnya uban ibarat peringatan, aku sudah tua. Aku sudah tua. Juga padanya pemupusan hawa nafsu dari syahwat. Wa huwa al-muaddi ila nuril a'mali shalihah fa yasiru nuran fi qabri. Dan uban tersebut ketika seorang mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya, itu akan akan mengakibatkan dia mendapatkan cahaya untuk beramal saleh. Ibarat dia terbimbing untuk beramal saleh sehingga bisa menjadi cahaya di kuburnya. Fayas'a baina yadayhi fi dhulumati hasyri. Sehingga dia berjalan dengan cahaya tersebut di kegelapan hari di mana dia dibangkitkan kelak. Ini kenapa dinamakan fa innahu nurul muslim, cahaya bagi orang muslim. Kenapa? Karena tadi ketika tumbuh uban kemudian dia semakin muncul kewibawaannya, semakin jauh dari ketertipuan terhadap dunia, semakin memikirkan dekatnya kematian dan memikirkan hari akhiratnya, maka akan berbuah bagusnya amalan. Yang amalan inilah yang akan menjadi cahaya di alam kuburnya. Amalan inilah yang akan menjadi cahaya kelak ketika dia dibangkitkan. Karena orang-orang beriman akan diberi cahaya kelak. Akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud uban sebagai cahaya seorang muslim. Maka dilarang untuk mencabutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syaba syaibatan fil Islam kataballahu lahu biha hasanah. Siapa saja yang beruban dengan satu uban di dalam keislaman, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Wa kaffara anhu biha khati'ah, dan akan digugurkan dengan sebabnya satu kesalahan. Wa rafa'ahu biha darajat, dan akan Allah Subhanahu wa taala angkat dengan sebabnya satu derajat. Ini satu uban. Satu uban menjadi sebab dia mendapatkan satu kebaikan, dihapuskan satu keburukan, dan diangkat satu derajat. Tapi kapan itu? Apabila uban tersebut tumbuh di dalam keislamannya. Man syaba syaibatan fil Islam. Dikatakan oleh pensyarah hadis ini dalam Aunul Ma'bud, wa fihi targhibun balighun fi imqa'i syaibi wa tarkit ta'arudi li izalatihi.
Pada hadis ini terdapat dorongan yang sangat untuk membiarkan uban itu. Jadi tidak boleh untuk apa dicabut, biarkan saja uban itu. Dan tidak boleh untuk menghilangkannya, menghilangkan uban dengan mencabutnya. Baik. Nah mungkin seorang akan bertanya-tanya, di sini tidak boleh untuk dicabut, tapi kenapa dalam pembahasan sebelumnya Nabi memerintahkan untuk mengubah warnanya? Nah ini harus kita bedakan. Larangan mencabut karena dia menghilangkan uban itu dari asalnya. Nah menghilangkan uban itu dari asalnya. Sedangkan mengubah warna, uban itu tetap ada. Tapi Nabi SAW menginginkan agar umat ini mengubah warnanya untuk menampakkan tetap semangat dan agar tidak disangka lemah, tidak disangka renta. Nah, dikarenakan banyaknya uban yang ada. Dikatakan oleh Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, wala yunafihi taghyiru bil khidabi li irghamil a'da wa idharil jaladati lahum. Ini di antara hikmah disyariatkannya untuk apa? Untuk mengubah warna uban dengan warna bunyi atau warna yang lain selain warna hitam. Nah, ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi SAW mencabut uban. Kenapa? Karena perintah untuk mengubah warna uban dengan selain warna hitam itu, di antara hikmahnya li'irghamil a'da. Untuk apa? Untuk membuat musuh-musuh ini geram. Nah, wa idharil jaladati lahum, dan untuk menampakkan apa? Menampakkan jaladah, yaitu menampakkan ketangkasan. Di hadapan musuh-musuh Allah. Ini tentunya konteksnya pada apa? Pada laki-laki, pada para pejuang. Di antara hikmahnya ini yaitu apa? Agar ketika warna sudah memutih diubah, maka akan kelihatan lebih gagah, lebih kelihatan lebih tangkas. Dan agar tidak disangka kaila yadunnu bihim dha'fa fi sinnihim wal qadha fi syaja'atihim wa ta'nihim, agar jangan sampai disangka oleh musuh-musuh Islam mereka itu lemah karena umurnya sudah tua, atau dikarenakan sudah tua berarti mereka menjadi pengecut, hilang keberaniannya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Quhafah saat itu untuk mengubah warna ubannya dengan hikmah-hikmah di atas. Baik, walaupun asalnya ini untuk para lelaki, tapi apa? Tapi hukum umum mencakup juga para wanita untuk mereka mengubah warna ubannya ketika sudah apa? Sudah tumbuh uban tersebut, banyak rambut-rambut putih di kepalanya, disunnahkan untuk mengubah dengan selain warna hitam. Tapi tidak diperbolehkan untuk mencabutnya. Jadi kita ketahui ada beda hukum. Mengubah warna itu dianjurkan. Mengubah warna dianjurkan dengan tujuan tadi. Maka wanita pun demikian. Ketika mengubah tujuannya aku tetap harus bersemangat dalam ibadah. Aku tidak melemah karena banyaknya uban, tapi hendaknya malah semakin bersemangat karena ajal semakin dekat. Ini diantara hikmah seorang mengambil peringatan dari munculnya uban-uban yang ada di rambut kepalanya. Dan Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an natfi syaibi wa qala innahu nurul muslim fala tantif nurak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencabut uban dan mengatakan itu adalah cahaya bagi seorang muslim, maka jangan engkau cabut cahayamu. Maka kita beriman dengan itu. Sehingga jangan cabut uban-uban yang ada di kepala kita. Walaupun terkadang ketika tubuhnya gatal, ketika tubuhnya gatal di awal tubuhnya, kemudian meminta anaknya untuk mencabutinya, maka ini penyelisihan terhadap
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti pada pembahasan kita di siang hari ini, pembahasan terakhir dalam bab seputar pakaian, seputar berdandan dan perhiasan terkait masalah uban. Nah, berarti kita bisa simpulkan secara ringkas, uban jika kita bisa mengambil hikmahnya padanya, hikmah yang besar. Nah, termasuk di antara bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan dari Allah dengan adanya uban ini, seorang ketika mengajak ada ubannya, aku sudah beruban, sehingga tidak pantas lagi bersikap kekanak-kanakan. Aku sudah beruban, sehingga hendaknya berusaha lebih mempersiapkan diri, karena ajal semakin dekat dengannya. Nah, untuk semakin menjauh dari ketamakan duniawi, dan untuk semakin mendekat kepada persiapan ukhrawi, persiapan akhirat kita. Karena itu adalah perkara yang jauh-jauh harus lebih kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Sebab kita akan selama-lamanya di sana. Seorang yang mengetahui dia akan tinggal di suatu tempat selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkannya, maka dia mesti akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum datang hari pindah ke tempat tersebut. Karena setelah itu tidak akan bisa pindah lagi. Maka jika dapatnya tempat adalah tempat yang buruk, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Tapi ketika dia mendapatkan tempat yang bagus yang telah dia persiapkan dengan sebaik mungkin, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak henti-hentinya. Maka persiapkan, ambil hikmah dari uban yang muncul. Kemudian juga kita mengambil pelajaran larangan dari mencabut uban, karena uban adalah cahaya bagi seorang muslim, dan juga keutamaan yang Allah berikan bagi uban yang tumbuh sebab perjalanan hidup dia di atas keislaman. Apalagi karena dia memikirkan, karena dia belajar, karena dia berdakwah di jalan Allah, muncul uban. Nah, terkadang orang berpikir banyak, ubannya lebih cepat muncul. Nah, maka perhatikan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaba syaibatan fil Islam kataballahu lahu biha hasanah wa kaffara anhu biha khati'ah wa rafa'ahu biha darajah. Satu uban, ketika uban itu muncul di masa keislaman dia sebagai seorang muslim ataupun muslimah, kemudian muncul uban, dia melakukan beribadatan kepada Allah, maka ditulis satu uban, satu kebaikan, dihapus satu keburukan, dan dinaikkan satu derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, nasallallahu taufiq wassadad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan kelurusan. Dan tidak lupa sebagai penutup, untuk hari-hari kita dimakmurkan dengan qiraatul Quran yang tadi sempat terluputkan. Karena selain siyam dan qiyam, yang ini dua jihad yang betul-betul menjadi pokok dalam bulan Ramadan, juga qiraatul Quran. Bagi para ummahat hendaknya mengambil bagian dari qiraatul Quran. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Dulu para salaf ada yang mereka sampai 60 kali khatam. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya beliau 60 kali khatam di bulan Ramadan. Dan sebagian yang lain 30 kali. Tayyib. Karena apa? Karena begitu memanfaatkan waktu untuk qiraatul Quran di sini. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran ringan pada diri-diri mereka. Dan berikan keberkahan pada waktu mereka. Kita tidak membayangkan bagaimana Utsman radhiyallahu anhu, riwayatnya sahih, beliau membaca satu mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Taib, beliau juga yang memiliki ungkapan yang masyhur, idza tahura qulubuna lam yashba
min kitabillah. Apabila hati-hati kita ini bersih, maka tidak akan kenyang, tidak akan merasa puas untuk apa? Untuk membaca kitabullah. Dalam artian terus dan terus dia ingin untuk membaca Al-Quran. Nah, maka berbagus hubungan dengan Al-Quran. Jadikan momen Ramadan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Nah, momen Ramadan momen yang paling bagus. Nah, untuk seorang banyak melakukan perbaikan pada diri-dirinya. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.